Baik, ada yang bilang gini, kok pabrik tiba-tiba bikin showbiz? Pertanyaan ini bisa karena misalnya hari ini Once Mekel tahu bagaimana sebuah produksi bisa diselenggarakan dengan baik. Dia ada di pabrik hari ini, dia nyanyi, tapi dia juga bisa mengerti produksi. Sehingga kritik dia terhadap panitia yang menyelenggarakan acara. Alhamdulillah teman-teman, Noel. Dan orang yang menangkap momentum ini dengan Hendra Sinadia. Mas Hendra silakan. Ada kelompok keren di Jakarta, Solid 80, Tony Wenas. Jadi saya bela-belain beli tiket waktu itu untuk menonton Pak Tony Wenas. Akhirnya 20 tahun kemudian ketemu Pak Tony Wenas, ya. Idola juga di Kadin sama beliau, di banyak organisasi sama Pak Tony, dan sekarang diajak lagi bergabung di Papri. Jadi saya harus terpanggil dengan Pak Lexi, ya. Pak Lexi yang kita sering undang Pak Tony Wenas, kayaknya kita perlu buat sesuatu untuk Pak Tony Wenas karena beliau adalah salah satu tokoh musik di nasional yang sudah melintasi 4 dekade di Indonesia. Indonesia yang hebat-hebat, tapi beliau tuh kalau udah kena piano elektrik atau grand piano udah nggak bisa lepas, bos. Bisa berjam-jam tuh kalau nggak ada durasinya. Wah. Kebetulan gini, ada depan tuts piano itu berjam-jam lagunya, dan lagu apa saja. Nah ini yang pengalaman ini yang saya sama Pak Lexi, waduh ini Pak Tok di main apa? Dari main apa? Beliau gitaris. Kita ada gitar ya? Nanti panitia siapin, Mas Romi ada ya? Oke, terima kasih Pak. Ya, langsung. Oke, tepuk tangan buat. Ya udah harus dagang dong. Supaya pabriknya hidup. Tapi malam itu dengan gampangnya Pak Lexi bilang, jadi Pak Lexi memberikan support lewat Radio The Hills, salah satu radio digital. Jadi orang yang kita di pabrik ini sering sekali lihat ya, usia saya di bawah saya. Jangan nggak mau denger nih. Itu Pak Tony Wenas kaget loh, kan tanggal 7 saya harus ada di Amerika. Tapi alhamdulillah teman-teman wartawan harus tahu, hari ini faktanya Tony Wenas ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat Tony Wenas The Piano Man. Silakan, Chef. Oke, jadi kita udah duduk ini udah mulai. Tadi mikrofon Mas, ini buat Pak Lexi tadi. Untuk mengawali acara kita hari ini, orang yang pertama kali membuat. Jadi ketika Pak Lexi bilang, ya udah, Hendra, Budi, Andre, kalian bikin aja, nggak usah lagi tunggu diskusi. Tapi kita perlu bicarakan dulu dengan Pak Tony. Udah nanti aja. Sekarang akhirnya sering satu panggung bermain bersama di band beliau 180. Jadi ya udah, kita harus berdiskusi. Dia sendiri juga banyak. Beliau ada dari album Solid 80-nya sendiri, dari jazz pop, pop bell. Kalau di press release teman-teman udah baca nggak ada ya lagu-lagu yang bahwa Tony Wenas itu mempunyai repertoar lagu yang sangat komplit, dari ballad, dari pop, dari rock. Bahkan saya juga kaget kemampuannya dalam menyanyikan lagu-lagu dan musik-musik jazz. Tapi semua itu harus dikurasi. Masa konser mesti 4 jam kan, ya kan? Iya, banyak banget. Terpilihlah 20 atau 21 lagu itu tadi. Nah, Teguh, Mas Diki. lagunya Queen, terus waktu di kampus. Nah, beliau ini kan kakak kelas saya jauh ya. Kalau Mas Kadri kakak kelas juga. Nah, dia 3 tahun. Nah, nggak terlalu tua. Ini ada 2 kakak kelas saya di Fakultas Hukum UI, Tony Wenas dan Bang Kadri. Waktu di kampus memang tampilnya Solid 80 terus, Queen terus. Yang itu yang saya lihat, dan sama Mas Faiz juga ada karya-karya original. Tapi waktu saya lihat sama sohib saya juga, Mas Gita Wirjawan, pernah duet dadakan di San Francisco ya. Nyanyi I Left My Heart in San Francisco, jazz banget ini Di Amerika. Di Amerika, di forum. Jadi wow. Nah, tapi kita lihat nanti. Nah, tugas saya
Jutang dari Makassar ingin bertemu Tony Wenas supaya bisa. Ya, saya juga sama. Ada cerita itu. Nah, cerita dong. Saya masuk Fakultas Hukum, terima juga pada saat itu di tempat yang lain. Saya memilih UI karena saya pengen lihat band Solid 80, terutama Tony Wenas, karena waktu itu masih dipromo di Radio Omega. Dan kemudian saya, situasinya di kampus itu saya sering gitaran khusus lagu-lagu Queen, supaya nanti orang lihat siapa ini yang bisa bawain lagu Queen nih. Ini teritorinya Tony Wenas. Sampai saya Lu masuk di Solid 80 sebagai apa? Bunda Kadri? sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi bareng. Karena saya tahu leadership dia, sehingga karena saya leader, dia leader, nggak ketemu saya cuma satu lagu doang. Ya jadi saya nggak betah, saya keluar. Tapi saya tahu, saya melihat Tony Wenas itu sebagai leader, nggak cuma sebagai band member. Jadi as a band leader, as a performer. Ya. Jadi seperti benar dia tampil menurut saya, kacamata saya sebagai penyanyi. Pemain band, penyanyi, vokalis, kalau dia bisa tampil sendiri dengan piano dan bisa membuat orang terpukau, nah itu Gokil itu. gokil. Jadi kita bukan menjadi David Foster ada instrumen instrumen gitar, piano instrumen tuh. bass, ada instrumen drum, ada instrumen vokalis, enggak. Ya. Jadi termasuk pada saat saya dilibatkan, kemudian kita ada lagu bertiga, ya, sama-sama dari Fakultas Hukum UI waktu itu, Once, saya, sama Tony Wenas, sama-sama. Beliau akan menggerek musisi-musisi lain untuk kita orbitkan pada event-event Papri selanjutnya, sehingga itu menjadi sebuah peluang bisnis bagi Papri sendiri dan bagi musisi-musisi yang ada di Indonesia. Yang sebentar lagi akan konser. Beliau mengatakan, dan ini yang ketiga kali yang saya dengar, waktu Hari Musik Nasional di RRI, ya Pak Dugi, ketika kita menyelenggarakan di sana, beliau juga ngomong ini di depan wartawan. Tapi saya lihat belum ada wartawan yang menangkap ini dan kemudian menjadikan isu yang gede. Saya berharap nanti Detik dan semua juga bisa membesarkan ini. Idenya Pak Tony itu adalah ingin menjadikan karya musik di Indonesia ini seperti K-pop. Jadi di sini ada iPop. Sebetulnya apa yang ada di benak Pak Tony Wenas? Seperti Pak Sekjen, Pak Bendom, Bunda Kadri, Krisna. Jadi iPop sebenarnya bukan ide baru. Di dalam Munas Papri di Lombok tahun berapa, 2022, Pak Presiden juga sudah menyebut mengenai iPop ini. Itu pun atas dasar masukan Papri ya. Jadi intinya adalah kenapa kalau kita dilihat ini Bung Dwiki Darmawan ini udah konser di 80 negara. Yang ngalahin dia cuma Indomie aja. Indomie itu di 140 negara jualannya. Dia di 80 negara, seorang musisi Indonesia. Tangan dong yang kencang. Gila, siapa yang bisa? Dan Dwiki tidak sendirian, ada Dwiki lainnya juga yang berkiprah secara internasional. Jadi bukan nggak mungkin lah musisi Indonesia itu bisa berkiprah dunia internasional. Sangat mungkin. Di dalam negeri apalagi 280 juta orang. Dan semua bisa, sebagian besar bisa mendengarkan musik dari gadgetnya masing-masing. Jadi pasarnya besar sekali, talentanya besar sekali. Kalau kita lihat komunitas musik Indonesia ini, coba lihat di mana juga acara kita tuh ada musisi dan bagus-bagus semuanya. Mau acara kawinan, mau acara sunatan, mau acara apapun lainnya, reunian, coba lihat itu semua. Tapi kalau seandainya ini kemudian bisa dikoordinir, diintegrasikan dengan cara yang tepat, dengan marketing strategi, tadi Pak Bendum bilang, Pak Lexi bilang adalah bisnisnya harus dipikirin juga, jangan kita pikir kreativitasnya aja. Bisnis ya, bahwa industri musik itu harus jalan dalam arti kata bahwa si pencipta bisa menciptakan lagu, si penyanyi membawakannya, dan harus sampai ke audiens, kan gitu ujungnya. Sama kayak kita jualan listrik, kalau nggak sampai ke pelanggan ya nggak ada gunanya kita produksi listrik. Begitu juga musik, kita harus bisa merencanakan supaya musik itu bisa sampai ke audiens. Audiensnya yang mana? Audiensnya ada di dalam negeri dan ada di luar negeri. Dalam negeri 280 juta, di luar negeri ada 7 miliar lebih. Jadi masing-masing ya bisa, tapi kemudian hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau dilakukan secara terintegrasi dengan
dengan stakeholders lainnya, harusnya bisa lebih cepat tercapai. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Budi Aceh, gimana kalau saya nanti Papri dalam waktu dekat kita akan bikin workshop, mungkin sifatnya sangat terbatas untuk membuat satu roadmap menuju itu. Baru kemudian setelah kita buat roadmap dengan sangat simple, sederhana, praktikal, baru kemudian kita ajak para ahli-ahli di bidang akademis dan lain sebagainya untuk membuat itu menjadi satu naskah akademik yang bisa kemudian menjadi kebijakan pemerintah gitu. Dari semua kalangan banyak yang minta tiket. Sementara di informasinya nggak ada tiket bisa diperoleh di mana. Di flyernya pertama nggak ada RS. Mungkin ada beberapa seniman, saya contohkan lagi para pelukis gitu ya, dia lukis wajah seseorang, dia kirim kepada yang bersangkutan, dia nggak minta uang. Yang bersangkutan dia nggak cuma take it for granted lah, ya udah bagus lah mumpung gue dikasih, ya enggak lah, itu kan pasti ada nilai ekonominya. Jadi itulah kira-kira. Jadi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana memang musisi tetap harus diapresiasi dari berbagai segi, termasuk dari segi ekonomi juga. Dan itulah yang membuat saya tetap, kalau orang tanya, wah Tony lo masih main, masih dibayar? Masih dibayar dong. Masih. Iya, masih dibayar. Sebagai apa? Saya bukan sebagai presiden Freeport ini, saya sebagai musisi dan harus dibayar. Luar biasa. Secara live video, audio, video, multi tracks, sehingga nantinya bisa dinikmati lagi oleh publik secara umum, yang terutama pastinya di Papri Live, di Papri Official YouTube kanal kita, dan tentunya bisa ada pihak-pihak lain juga, media yang berminat. Kayaknya agak kesana dikit. Nah, itu. Mas Dudut. Kalau udah beres, gua numpang Mas Dudut ya foto ya, biar ada dokumentasi. Udah. Gimana teman-teman? Belum. Oke. Siap. Maju dikit Pak. Ya. Bayang Pak. Nah, iya dulu Pak. Atau nih lagi Pak. Oke, mantap Pak. Oke teman-teman. Oke. Terima kasih. Silakan Dorma. Kita kan yang tadinya berencana ke Amerika akhirnya memutuskan untuk akhirnya oke kita kan saya sering tugasnya kemana-mana, ada yang ke Surabaya, ke Gresik, ke Papua, ke kota lain di Indonesia, kadang ke Singapura, ada seminar atau menjadi pembicara, dan kebetulan ini memang ada rencana ke Amerika untuk ada meeting di sana ya, di New York. Tapi kemudian memang diusahakan supaya jadwalnya bisa pas gitu, supaya tanggal 7-nya saya masih ada di sini. Itu aja sih sebenarnya, cuman menyocokkan jadwal aja. Pak, ini apa memang capaian Bapak untuk bisa bikin konser di Jadi sekali lagi, saya tuh nggak pernah bikin konser buat diri saya sendiri. Ini yang bikin teman-teman Papri semuanya. Saya nggak ikut dalam kepanitiaannya sama sekali. Tapi ini adalah sebagai bagian dari programnya Papri agar supaya tadi yang saya sampaikan gitu ya, ini bisa kemudian mendorong industri musik di Indonesia, showbiz, ada beberapa showbiz artis-artis asing, kita juga nggak kalah gitu loh. Akan ada David Foster ya, tapi kayaknya tiketnya justru mungkin lebih mahal yang konser ini. Intinya adalah supaya bisa dinikmati juga dan bisa menjadi musikalitas Indonesia itu bisa lebih tinggi lagi. Pak, rasanya gimana akhirnya bisa hadir lagi untuk menghibur para penggemarnya? Seneng lah pasti. Kita kan musisi, salah satu bagian dari ibadah itu ada menghibur orang gitu ya. Menghibur orang, membuat orang senang, kan kita nyanyi tujuannya adalah supaya yang dengar tuh senang ya, puas. Dan kalau message-nya ada agar industrialisasi musik di Indonesia juga bisa lebih cepat lagi. Pak, lebih suruh mana? Berbisnis sama bermusik, Pak? Oh, saya sih bilang selalu bermusik. Bermusik? Oh. Tadi jadi teman-teman dari Detik juga nanya, pilih mana? Musik apa pertambangan? Saya bilang musik. Loh, kenapa? Loh, itu saya bisa memimpin perusahaan pertambangan itu dari musik.
bagaimana memimpin sebuah band itu adalah analogi yang tepat untuk memimpin perusahaan. Yaitu satu band itu ada ahli-ahli masing-masing, ada ahli drum, ada ahli gitar, ada ahli bass, ahli piano. Tapi kita harus menyatukan semuanya, menciptakan satu kebersamaan, koordinasi sehingga tercipta harmoni yang indah. That's music. Persiapannya seperti apa? Membawakan berapa lagu dan sejauh 20-an lagu. 20-an lagu ya. latihannya? Ya latihan udah lumayan, udah 3 kali latihan. Tapi teman-teman yang lain udah lebih banyak lagi latihan. Saya udah 3 kali, mau ke 4 kalinya. Stamina sih oke lah, insya Allah. Semoga Tuhan berkenan akan bisa baik. Bang, judul lagunya apa Bang kira? Judul lagunya nanti aja. Tapi kalau di Kompas TV kemarin udah keluar ada Easy Lover sama Rosanna ya. Easy Lovernya Phil Collins. Ya nantilah kita lihat tanggal 7 nanti. Enggak. Hanya sedikit aja Pak, Bang. menjaga kualitas suaranya seperti apa? Ya rutin aja. Yang penting olahraga tetap. Saya selalu memang dari dulu selalu tiap pagi olahraga. Dan ya hindari minuman-minuman dingin. Oh, oke. Dan kurangi merokok. Itu aja. Ya, dan ya yang terutama adalah pada saat mulai nanti tampil memang jangan di force. Ibarat kita lari endurance 10 km nggak seperti lari 400 meter. Kalau konsernya cuma 3 lagu ya kita bisa langsung 3-3-nya tuh di full force ya. Tapi kalau ini 20 lagu ya pace-nya harus dijaga lah. Pak Tony ngefans ya sama The Beatles? The Beatles saya juga suka. Nanti akan bawain lagu Beatles juga. Apa tuh Pak judulnya? Nanti. Nggak dikasih tahu sekarang. Alhamdulillah akhirnya Papri Live sebagai organizer baru besutan Papri secara organisasi melahirkan konsernya yang pertama, yaitu ketua umumnya sendiri, Pak Tony Wenas. Jadi saya ingin mengucapkan selamat sukses untuk Tony Wenas yang sudah berkarir di musik lebih dari 40 tahun, mempersembahkan konser Tony Wenas The Piano Man. Congratulations buat Chief Tony Wenas. Kami keluarga besar Papri, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia bangga. Dan ini sebuah momen yang inspiring. Jadi akan menginspirasi Indonesia, khususnya keluarga besar Papri di seluruh Indonesia yang sudah ada di 30 provinsi. Jadi apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Papri, Tony Wenas ini akan kita harapkan menginspirasi Indonesia gitu. Konser ini itu tidak menjual tiket, tapi undangan. Undangan itu premium yang dikirim ke beberapa pihak tertentu, termasuk sponsorship dan sebagainya. Jadi emang targetnya ke kalangan premium, karena kita berharap hasil dari penjualan tiket tersebut, panitia berharap bisa dijadikan pendapatan untuk membuat konser selanjutnya bagi musisi lain yang juga legendaris gitu, seperti Tony Wenas. Selamat buat Chief Tony Wenas, Ketua Umum Papri, sukses konser tunggalnya Tony Wenas The Piano Man.